Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, nama saya Ardo Cahyo Suryo Laksono Herman, NPM 207052737. Saya dari kelas A3, jurusan D4K3 Vokasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perlindungan keselamatan bagi pekerja kapal laut. Beberapa peristiwa kecelakaan di galangan kapal akhir-akhir ini menuntut banyak pekerja serta manajemen logistik perkapalan agar lebih memerhatikan keselamatan di perlautan. Pentingnya menjaga keselamatan di atas kapal sangat berdampak positif untuk mengurangi kecelakaan kerja yang bisa ditimbulkan, khususnya saat musim penghujan serta badai. Pekerjaan dikerjakan di atas kapal nyatanya lumayan banyak di Indonesia, dimulai dari kapal tanker untuk usaha perminyakan, usaha logistik dan transportasi laut, nelayan serta penangkapan ikan lainnya, shipyard, dan lain-lain. Karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan di atas kapal, maka banyak pula resiko yang dapat terjadi di dalamnya. Tentu resiko itu bisa berdampak buruk untuk pengusaha atau industri, atau para pekerja yang berkaitan. Apakah saja bahaya yang bisa terjadi di laut? Beberapa hal ini bisa membuat kapal mengalami kecelakaan, seperti menabrak sesuatu baik di permukaan atau di dalam air laut, cuaca buruk atau badai, dan hal teknis yang lain. Pertanyaannya, apa saja yang diperlukan sebagai alat keselamatan di atas kapal, dan kapan alat itu harus dipakai? Berikut ada 8 alat keselamatan yang harus disiapkan untuk melindungi beberapa pekerja kapal laut. Pertama, lifeboat. Tentu saja di tiap kapal laut perlu disediakan lifeboat atau sekoci dalam jumlah yang cukup. Sekoci dapat digunakan jika kondisi dalam kapal memburuk, misalnya saat di mana kapal akan tenggelam. Ada banyak sekoci yang memakai mesin atau motor, ada juga sekoci yang memakai dayung. Sekoci umumnya merujuk pada kendaraan yang dibawa oleh kapal yang lebih besar, untuk digunakan oleh penumpang dan awak kapal dalam keadaan darurat. Germanische Keroloil, Biro Klasifikasi Indonesia, dan Statutory Rules lainnya mengatur lifeboat harus memiliki endurance atau daya hidup selama 24 jam. Artinya, jika sebuah lifeboat tidak berhasil ditemukan selama 24 jam, maka korban akan terombang-ambing. Maka penelitian ini melakukan perencanaan ulang sistem supply dengan daya harapan dapat memenuhi daya yang dibutuhkan oleh lifeboat menggunakan energy harvester. Aplikasi penggunaan pada energy harvester yaitu solar cell sebanyak 490 lembar dan turbin angin sebanyak 8 unit dapat menghasilkan total 10,1 kW per hari. Yang kedua, lifebuoy. Lifebuoy atau pelampung cincin umumnya disiapkan untuk menyelamatkan orang yang berada di air. Cincin pelampung ini langkah kerjanya dilempar ke area paling dekat dengan tujuan agar pekerja yang akan tenggelam bisa memperoleh cincin pelampung itu. Umumnya, ada tanda penulisan yang sesuai nama pelabuhan serta nama kapal atas kepemilikan cincin pelampung itu. Selain itu, lifebuoy juga dilengkapi bahkan retroreflektif supaya tetap bisa digunakan dalam keadaan gelap atau minim cahaya. Dan dalam memilih lifebuoy, Anda harus memilih alat yang memang memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, lifebuoy harus dibuat dari gabus yang padat atau bahan lain yang sama dan telah diakui oleh pemerintah. Yang kedua, lifebuoy harus dapat menyangga beban besi paling sedikit seberat 14,5 kg dalam air tawar selama 24 jam. Yang ketiga, lifebuoy harus tahan terhadap minyak atau hasil minyak lainnya, sehingga Anda jangan mudah tergiur dengan harga perlengkapan keselamatan di kapal yang asal murah tanpa mempertimbangkan kualitas. Selanjutnya, lifebuoy harus mempunyai warna yang mudah dilihat di atas laut. Dan lifebuoy harus dilengkapi dengan nama kapal dan pelabuhan induk yang ditulis dengan huruf kapital. Nama ini akan menunjukkan bahwa pemilik lifebuoy adalah kapal yang tertulis tersebut. Yang ketiga, life vest. Life vest adalah rompi keselamatan. Rompi ini membantu badan agar tidak tenggelam dari permukaan air. Ini jadi satu di antaranya perlengkapan keselamatan yang umum serta penting saat terjadi kecelakaan di kapal laut, di mana beberapa pekerja umumnya rutin kenakan life vest atau safety vest. Dengan banyaknya transportasi air di wilayah Indonesia, sudah pasti life vest menjadi kebutuhan wajib. Life vest merupakan persyaratan wajib di semua transportasi air, entah itu di sungai dan laut.
Yang keempat, life raft. Life raft atau rakit penolong kembung ialah model rakit yang harus diberikan angin sebelum dipakai. Tentunya peniupan angin itu dilakukan dengan memakai pompa atau stepenya. Walau memiliki ukuran lumayan kecil, tapi daya tampungnya sampai 25 orang. Oleh karenanya, alangkah lebih baiknya di tiap kapal laut agar diperlengkapi dengan rakit penolong kembung ini. Sebab bentuknya lebih sederhana serta lebih efektif daripada skoci. Yang kelima, survival suit. Seringkali dikatakan sebagai immersion suit. Manfaatnya dapat membuat perlindungan badan dari suhu dingin yang ekstrim. Tentu saja, ini sangat sesuai untuk Anda yang bekerja di atas kapal laut karena udara di laut cenderung lebih dingin serta berangin, khususnya pada malam hari. Tidak hanya itu, survival suit dapat membuat perlindungan pekerja saat terjebur ke laut, sebab sifat penangkal suhu air dingin yang relevan dan membantu menghangatkan tubuh. Yang keenam, thermal protective aid. Pelindung badan yang satu ini dalam bahasa Indonesia seringkali dikatakan sebagai pakaian pelindung panas. Kebalikan dari sebelumnya, pakaian ini dipakai membuat perlindungan badan dari panas serta api jika terjadi kebakaran di atas laut. Yang ketujuh, pyroteknis. Seringkali dikatakan sebagai isyarat visual, berbentuk percikan asap yang berwarna mencolok. Alat ini pula yang berwujud obor, yang umumnya untuk dipakai pada malam hari. Pyroteknis ini sangat bermanfaat jika kapal mengalami mati mesin hingga terdampar di tengah-tengah laut. Manfaatnya pasti untuk memberikan signal atau tanda-tanda bagi tim yang akan menolong. 8 ada line throwing apparatus. Alat ini ialah alat pelempar tali roket. Anda dapat menembak sampai dengan 230 meter menggunakan tali ini untuk membuat jalan tali dari kapal utama yang terkena kecelakaan dan atau untuk menyambungkan dengan perahu sekoci. Dengan adanya alat ini, penghubung pertama antara survivor dengan penolong akan mempermudah proses pendekatan dan biasanya juga dipakai untuk kepentingan lainnya. Itulah tadi 8 alat keselamatan yang harus dimiliki oleh pekerja di kapal laut dan dipelajari lebih lanjut langkah pemakaiannya oleh awak kapal. Dan bukan hanya itu, beberapa pekerja diwajibkan memakai peralatan keselamatan seperti standar helm, sepatu safety, pelindung badan, dan lain-lainnya saat bekerja. Jadi jangan lupa kita harus tetap selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu pekerjaan di kantor maupun di lapangan dan selalu mempersiapkan alat untuk menghadapi keadaan darurat. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa di-share, tekan tombol like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.